Henny duduk di sudut kafe memandangi secangkir kopi yang hampir habis. Hari itu seperti hari-hari lainnya, namun hatinya tidak bisa menenangkan diri. Aka masih ada di luar sana, mencoba menemukan cara untuk menggoyahkan tekadnya. Bahkan setelah hari yang penuh dengan kecemasan dan keraguan, dia tahu bahwa godaan Aka adalah ujian yang harus ia hadapi. Pintu kafe terbuka lagi, dan Henny mendengar langkah kaki yang familiar. Dia sudah tahu siapa yang akan datang, meski tak melihat wajahnya. Aka. Ia melangkah masuk, seolah tidak ada yang bisa menghentikannya. Dengan senyum yang sulit dimengerti. Ada kepercayaan diri di sana. Mungkin karena ia tahu betapa kuatnya daya tariknya. Nyum, duduk di depan Henny tanpa minta. Kenapa lo nggak jawab telepon gue? Lo tahu kita nggak pernah selesai, Hen. Gue tahu lo masih mikirin kita. Henny hanya menatapnya dengan mata kosong. Ia merasa emosi bergejolak, namun mencoba untuk tetap tenang. Setiap inci tubuhnya memberontak, ingin menyerah, ingin kembali ke kehidupan yang dulu. Kehidupan yang mudah, yang menyenangkan, yang penuh dengan barang-barang mewah, dan kenyamanan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, ia tahu itu semua hanyalah ilusi. Lo nggak ngerti, Aka. Gue nggak bisa balik ke sana. Gue nggak bisa jadi bagian dari dunia lo lagi. Aka tertawa kecil, sebuah tawa yang terdengar seperti olokan. Aka! Lo pikir lo bisa keluar begitu saja? Lo bisa hidup tanpa gue? Semua yang lo punya sekarang ini, Hen, gak sebanding dengan apa yang gue tawarkan. Lo tahu itu. Henny merasakan hatinya teriris. Kata-kata Aka seperti duri yang menusuk dalam-dalam. Dia bisa saja menyerah. Bisa saja kembali ke pelukan Aka. Kembali ke dunia yang pernah membuatnya merasa aman dan terlindungi. Tapi ada sesuatu yang berbeda sekarang. Ada perasaan di dalam dirinya yang tidak bisa ia abaikan lagi. Kebebasan. Itu semua nggak penting, Aka. Gua nggak butuh kemewahan lo. Gua nggak butuh dunia yang lo tawarkan. Karena gua sudah menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada itu semua. Aka terdiam sejenak, matanya menyala dengan kemarahan yang jelas. Dia menunduk sejenak, kemudian menatap Henny dengan tajam, seolah mencoba mencari tahu apakah ia benar-benar serius. Dengan suara yang lebih rendah, lo nggak tahu apa yang lo takkan, Hen. Lo nggak tahu bagaimana rasanya hidup tanpa semua itu. Gue bisa kasih lo segala yang lo inginkan. Cinta, perhatian, kekayaan. Semua yang lo butuhkan, tinggal ambil. Henny merasakan dadanya berdebar, mulutnya terasa kering. Godaan itu hampir tak tertahankan. Tapi ia tahu ini adalah titik balik dalam hidupnya. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kekuatan dalam dirinya sendiri. Meskipun itu masih rapuh. Aka berusaha menahan dirinya dengan segala cara, dengan pesona dan janji-janji manis. Namun Henny tahu bahwa kebebasan sejati tidak bisa dibeli dengan atau kemewahan. Gue udah bilang, gue gak butuh itu. Gue gak butuh lo untuk merasa hidup. Gue butuh menjadi diri gue sendiri. Gue butuh menemukan kedamaian dalam diri gue. Bukan di dunia yang lo tawarkan. Aka tidak menjawab seketika. Wajahnya berubah. Ekspresinya beralih antara marah dan kecewa. Ia berdiri, berjalan ke arah Henny dengan langkah pasti. Hampir seperti predator yang siap menerkam mangsanya. Henny menahan napas, hatinya berdebar lebih cepat. Menunduk di depan Henny. Lo pasti menyesal, Hen. Lo pasti bakal kangen dengan semuanya. Dan lo akan datang ke gue lagi. Gue janji. Namun kali ini, Henny tidak merasa gentar. Alih-alih mundur, ia berdiri dengan tegak, menatap Aka dengan mata yang penuh kebulatan tekad. Dengan suara keras, penuh ketegasan. Lo salah, Aka. Gue nggak akan menyesal. Gue nggak akan kembali lagi. Lo harus terima itu. Aka menatapnya sejenak. Mulutnya mengkerut seperti hendak berkata sesuatu. Namun akhirnya ia hanya menggelengkan kepala, mengumpulkan amarah yang tampaknya sia-sia. Ia berbalik dan berjalan keluar, meninggalkan Henny dengan perasaan yang campur aduk. Henny berdiri di tempat, napasnya terengah-engah, hatinya penuh dengan emosi yang bercampur aduk. Marah, kecewa, takut, tapi juga ada rasa bangga dan lega. Ia tahu keputusan ini bukanlah yang mudah. Namun ia juga tahu ia baru saja memenangkan pertempuran besar dalam dirinya sendiri. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah Aka pergi, Henny masih berdiri di tempat yang sama, terdiam dengan kepalanya penuh dengan pikiran. Tangan kanannya menggenggam erat secangkir kopi yang sudah dingin, namun rasanya tak lagi bisa memberikan kenyamanan. Di luar jendela, hujan turun perlahan, seolah mencerminkan kebingungannya yang belum selesai. Ia merasa seolah baru saja berjalan melewati sebuah ambang batas. Namun di satu sisi,
Rasa takut dan keraguan tetap mengintai. Tidak mudah untuk berpisah dari kehidupan yang selama ini dikenal. Semua yang Aka tawarkan, kemewahan, kenyamanan dan rasa aman, meski sesaat, terasa menggoda. Tapi entah mengapa, ada satu kalimat yang terus terngiang di kepala Henny. Kebebasan sejati tidak bisa dibeli. Itu adalah pengingat yang terus menguatkan tekadnya. Dan meskipun godaan Aka masih menghantuinya, Henny tahu bahwa ia harus memegang kendali atas hidupnya sendiri. 1 jam kemudian, saat Henny sedang merapikan meja dan membersihkan beberapa barang, wanita yang bekerja di kafe itu, Mira, mendekatinya. Mira yang sudah lama bekerja bersama Henny, memperhatikan ekspresi Henny yang tampak cemas namun tegas. "Lo baik-baik aja, Hen." Henny tersenyum kecil, meskipun senyum itu tidak sepenuhnya tulus. Namun, ia merasa sedikit lega dengan kehadiran Mira. "Ya, aku baik-baik aja. Tadi Aka datang. Dia coba meyakinkan aku untuk kembali. Tawarkan semuanya yang dulu. Tapi, aku nggak bisa." Mira menatapnya, matanya penuh pengertian. Ia tahu betapa sulitnya bagi Henny untuk keluar dari ikatan itu, tetapi juga tahu bahwa Henny sekarang berada di titik balik dalam hidupnya. Lo udah ngelakuin hal yang paling berani, Hen. Itu nggak gampang. Gue tahu lo merasa tergoda, tapi yang lo pilih sekarang adalah jalan yang benar, jalan yang bisa bikin lo bebas. Henny menarik napas panjang, merasa sedikit lega. Ada kekuatan dalam kata-kata Mira, meskipun ia sendiri merasa masih ragu dan bimbang. Terkadang ia merasa takut jika godaan itu datang lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa memiliki tempat untuk berbicara, seseorang yang mengerti tanpa menghakimi. "Aku nggak tahu, Mira. Rasanya semua ini masih baru. Kadang aku takut kalau suatu hari aku bakal terjatuh lagi, entah karena rasa kesepian atau godaan yang datang tiba-tiba." "Itu wajar, Hen. Tapi ingat, lo nggak sendirian. Gue ada di sini. Kita bisa sama-sama belajar dan lo nggak perlu ngerasa takut untuk jatuh. Yang penting, lo udah mulai melangkah. Lo udah berani keluar dari dunia yang bikin lo terjebak." Mira melangkah sedikit lebih dekat, menepuk pelan bahu Henny, memberikan dukungan tanpa kata-kata yang berlebihan. Henny merasakan hangatnya sentuhan itu, dan seketika ia merasa sedikit lebih kuat. Mungkin ia belum sepenuhnya bebas, tetapi ada langkah-langkah kecil yang mulai membawanya ke tempat yang lebih baik. Namun, tak lama kemudian, pikiran Henny kembali terjerat pada Aka. Bagaimana jika dia datang lagi? Apa yang akan terjadi jika dia kembali dengan janji-janji yang lebih menggoda? Henny tahu itu akan selalu menjadi ujian baginya, dan ia harus siap dengan segala kemungkinan. Di tengah perasaan cemas itu, Mira menatapnya lagi, seolah membaca pikiran Henny. "Lo gak harus menyelesaikan semuanya dalam sekejap, Hen. Langkah demi langkah. Kadang lo harus jatuh dulu untuk bisa bangkit lagi. Gua percaya lo bisa." Kata-kata Mira seperti api yang membakar semangat Henny. Ia sadar bahwa perjuangannya belum selesai, dan jalan yang ia pilih penuh dengan ketegangan dan keraguan. Namun di dalam dirinya ada rasa harapan yang mulai tumbuh. Bukan karena kemewahan atau kenyamanan yang ditawarkan oleh Aka, tetapi karena dirinya sendiri. Dengan penuh tekad, "Terima kasih, Mira. Aku nggak akan menyerah. Aku nggak akan kembali ke kehidupan yang dulu. Aku mau jadi diri aku yang sebenarnya." Mira mengangguk, memberi senyum hangat yang penuh arti. "Gue tahu lo bisa, Hen. Gue tahu." Hari itu, Henny merasa sedikit lebih dekat dengan dirinya sendiri. Setiap langkah kecil yang ia ambil, meskipun terasa berat, adalah sebuah kemenangan. Di luar sana, hujan masih turun, dan di dalam hatinya, ada kebebasan yang mulai berkembang, meskipun itu terasa rapuh dan masih harus diperjuangkan. Tapi Henny tahu satu hal pasti. Ia tidak akan membiarkan dirinya kembali terperangkap dalam kebohongan yang selama ini menghancurkannya. Ia merasa memiliki kendali atas hidupnya,